Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue mau sharing tentang array di Kotlin ya. Array sama persis kayak di bahasa pemrograman-pemrograman lainnya. Ya, jadi kita bisa menampung, bisa menyimpan lebih dari satu elemen ya, banyak elemen di dalam sebuah array. Jadi di sini gue buat main method atau main function. Kita masuk ke sesi arrays, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita nge-declare variabel itu kan eh, kita declare type-nya ya. Sedangkan kalau di array, cara deklarasi array seperti ini teman-teman di Kotlin. Misalnya gue buat array 1 ya, atau misalnya array integer kayak gitu. Orang kasih titik 2 atau colon, masukin array, terus kasih ini, tag ini ya. Nah, baru masukin type-nya, misalnya mau type integer gitu ya. Masukin type integer. Kayak gitu teman-teman. Lalu sama dengan kita pakai function namanya array of. Lalu baru kita masukin elemennya di sini nih. Elemennya 1, 2, 3 kayak gitu ya. Nah, ini cara mendeklarasi array di Kotlin. Array ini adalah class teman-teman ya. Sebuah class. Lalu kita masukin type-nya, mau integer atau string di sini int. Kalau gua print line array integer ya, kita lihat. Nah, dia keluarnya seperti ini teman-teman ya. Kalau orang mau ngeprint elemen-elemen dari si array, kita tidak bisa cuma pakai print line nama array yang nggak bisa. Cara pertama orang bisa buatnya kayak gini. R in kayak gitu, index ke 0 kayak gitu misalnya. Kita buatnya index 2, index 1 kayak gini teman-teman. Ini cara pertama. Ntar gua kasih tahu cara yang lebih gampang ya. Jadi kita mengakses elemennya sesuai dengan indeksnya. Ya indexingnya udah tahu ya indexing. Kayak index 0, index 1, index 2. Nih kalau gua run lagi, dia bakal keluar 1, 2, 3 teman-teman. Oke, ini jadi cara aksesnya. Ini cara akses pertama. Cara akses kedua sebenarnya orang nggak perlu pakai kayak gini ya. Bisa aja pakai for loop. Tapi kan kita belum belajar for loop ya. Jadi ini singkat aja. Tinggal buat aja for n in array in. Nah, orang print line si n-nya. Sorry. N kayak gitu. Ini gua comment. Kita run lagi. Ya, dia sama keluarnya 1, 2, 3 teman-teman. Jadi lebih ringkas, jauh lebih ringkas. Nih kalau gua hapus kurung kerawalnya juga masih bisa. Jadi cuma satu baris yang tadinya lo butuh berapa baris ya. Tapi di for loop, kita bahas di for loop aja nanti. Kita terima dulu aja ngakses array di Kotlin seperti ini, ngakses elemennya ya. Semua value yang ada di dalam array itu disebut elemen, teman-teman. Ya, disebutnya elemen. Nah, jadi array ini kita bisa menyimpan value-value dari single type, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini gua declare integer, ya udah gua bisanya cuman declare angka numerik. Kalau gua declare misalnya string cipuy, ini bakal error ya. Dia nggak bisa. Jadi cuman bisa single type, satu tipe doang. Kalau gua misalnya array string, gua buat array tipe string ya. Ini juga bisa array of, masukin kita cipuy, terus misalnya Kelvin, kayak gitu teman-teman. Kalau ini sama, kalau ini gue masukin angka integer ini juga bakal error. Nggak bisa jadi cuma single type teman-teman. Sebenarnya orang juga bisa ngedeklarasi array seperti ini nih. Misalnya file nama, nggak usah kita ngedeclare tipe array-nya, nggak apa-apa, langsung aja masukin array of. Nah ini juga bisa teman-teman ya, cipuy sama Kelvin kayak gitu nih, gue delete aja. Ini juga bisa. Jadi sama kayak variabel, kita nggak perlu secara eksplisit declare tipe dari si array-nya. Si Kotlin tuh udah pinter. Dia secara pintar udah tahu, oh si array ini tipenya string. Kayak gitu teman-teman. Kalau orang mau nge-declare type-nya, terserah sih, secara eksplisit juga terserah. Kita nge-declare type-nya di sini juga bisa teman-teman. Nih misalnya array string kayak gini. Nah ini juga oke. Jadi terserah lo orang. Kalau lo orang nggak mau nge-declare si tipe array-nya secara eksplisit, kita langsung panggil si function array of, lalu kita nge-declare type-nya di dalam si function array of tersebut. Ya, jadi terserah lo orang, baik lagi ya. Sebenarnya cara mengakses elemen ada satu lagi sih, pakai print. Ini namanya contoh ya, nama dot get. Nah, masukin indeksnya teman-teman. Indeks 0. Ini sama persis kok. Jadi sama persis. Kalau orang mau pakai indexing, kalau yang udah biasa pakai Python lebih enak indexing ya. Kalau pakai get juga bisa function get. Nah, ini cara mengakses elemennya. Ini kalau gua print ya, dia bakal keluar cipuy.
Sip. Sekarang kita masuk ke ngeset elemen baru ya. Elemen baru di array. Set elemen baru di array kayak gitu. Kita bisa pakai set teman-teman ya. Gue bisa pakai set, contoh nama dot set. Ya masukin indeksnya, contoh indeks 0. Terus koma. Value barunya, contoh gue masukin Pikachu. Kayak gitu. Ya kalau gue print line si nama sekarang. Nama indeks ke 0. Kita lihat. Sekarang namanya jadi Pikachu. Kayak gitu. Ini cara ngeset elemen baru teman-teman. Mengubah elemen di dalam array. Orang juga bisa pakai ini nama indeks 0 sama dengan Pikachu juga bisa ya. Langsung kayak gini. Ini lebih gampang sih. Sama aja. Hasilnya juga bakal keubah jadi Pikachu. Nah, kalau lo orang bingung kenapa ini kan gue declare file ya. Si variabel namanya gue declare file, tapi kenapa value-nya bisa diubah? Kalau lo orang masih bingung, teman-teman bisa nonton lagi video tentang variabel gue. File itu variabelnya yang tidak bisa di reassign ya. Variabel nama ini nggak bisa nih kalau gue misalnya nama sama dengan gue masukin array baru kayak gitu misalnya Pikachu. Nah, dia bakal error teman-teman ya. Di sini ada merahnya file cannot be reassigned. Jadi file itu variabelnya yang nggak bisa di reassign. Sedangkan kalau array itu elemennya bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah elemennya. Kalau lo orang mau ngeprint size dari si array-nya, kita bisa teman-teman pakai nama dot size ya. Ingat ya, kalau di array itu makanya size bukan length. Kalau biasanya kita di string kan kita pakai length. Nah, kalau di array kita pakai size teman-teman ya. Kita pakai size. Dia bakal ngeprint 2 ya, karena ada 2 elemen di dalam si array nama. Kayak gitu. Ini untuk ngeprint size itu dia bakal nge-return jumlah elemen dari si array itu. Jadi kalau gue mau buat array dengan size tertentu, teman-teman kayak di Java, bisa nih kayak gini. File misalnya data, sama dengan kita pakai array kayak gini teman-teman. Lalu masukin size-nya 3. Nah, masukin size-nya 3, lalu kita buat di sini return value-nya. Contoh gue buat it pangkat it. Jadi ini gue ganti kuadrat aja ya, kuadrat. Nah, kayak gini teman-teman ya. Atau kita ganti deh. Jangan it times it dulu, make 10 aja. Nah, kayak gini teman-teman ya. Apa yang terjadi kalau gua for n in kuadrat, terus gua print line n, kita lihat ya hasilnya ya. Hasilnya kok 10 3 kali teman-teman ya. Jadi ini caranya, kalau di NumPy ini kayak function zeros atau ones teman-teman. Jadi gue buat array size 3. Ya di sini ada tulisannya ya, size tuh ya. Ada tulisan size 3. Gue buat array size 3, lalu di belakangnya gue kasih kurung kurawal. Di dalamnya gue masukin elemen atau angka 10. Ini artinya gue membuat array size 3 dengan value-nya semua 10 teman-teman. Nah, jadi dia bakal ngeprint 10 sebanyak 3 kali. Kayak gitu. Ini kalau lo orang mau tentuin size array-nya ya. Bisa kayak gini. Nah, ini bisa juga nih, kalau gue ganti it dikali it times it ya. Ya nanti gue bakal bahas lagi sih, it itu fungsinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat, dia ke print 014. Jadi, setiap elemennya itu dikuadratin, teman-teman ya. Jadi sangat simpel banget buat program kuadrat di Kotlin, cuma satu baris aja, cukup pakai array. Ya, salah satu kasus pemakaian array kayak gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya di array itu ada caranya gimana bisa menyimpan value-value atau elemen-elemen yang lebih dari satu type. Jadi contoh gini, file, misalnya gue buat di sini campur gitu, mix ya, mix. Lo orang pakai array of juga teman-teman. Ya, atau mau kita declare juga terserah array. Nah, di dalam si generic type-nya ini kita kasih any. Ya, jadi lo orang ya, kalau bingung sama any, nanti gue bahas di video terpisah tentang any. Nah, kita masukin array of. Nah, ini bisa nih teman-teman, gue masukin integer, terus gue gabung sama boolean, gue gabung sama string. Bisa banget teman-teman ya. Gue gabung sama float atau double. Ini bisa teman-teman ya. Nggak errornya nggak bakal error. Jadi ini caranya sebenarnya untuk membuat array yang bisa menyimpan elemen dari tipe-tipe yang berbeda. Oke, terima kasih semuanya udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.